Haleluya, puji Bapak Yahweh. Kita akan baca satu ayat aja ya. Dari 2 Korintus pasal ke-5 ayat ke-17. 2 Korintus 5 ayat 17 kita akan baca ayat ini bersama-sama, dan supaya bacaannya sama kita baca sesuai dengan apa yang tertulis di depan ya. 2 Korintus 5 ayat 17 kita baca bersama 3-4. Jadi jika seseorang ada di dalam Hamasia, ia adalah ciptaan baru. Hal-hal yang lama sudah berlalu. Lihatlah, segala sesuatu telah menjadi baru. Amin. Silakan duduk. Puji Bapak Yahweh, kita mengucap syukur ya, kita memang mengimani bahwa kita ini adalah setelah kita percaya kepada Hamasia, Yeshua, maka kita menjadi ciptaan yang baru ya. Kenapa dikatakan ciptaan yang baru ya? Jadi kita segala sesuatu, segala firman itu pasti ada kaitan-kaitannya ya. Dan saya mengajar saudara, memang kita selalu berpatokan dengan firman Tuhan yang seutuhnya ya. Kita tahu bahwa setelah manusia dan khususnya si Hawa ya telah diperdaya oleh setan, maka sejak itu DNA setan masuk, karakter setan masuk ya, sehingga tidak lagi murni karakter yang berasal dari Bapa Yahweh ya. Dan karena itu Tuhan mau memperbaharui dan sedang terus-menerus memperbaharui anak-anaknya atau umat manusia yang percaya kepadanya, diangkat atau diadopsi menjadi anak-anak Bapa Yahweh ya. Karena itu proses terus dikerjakan sejak manusia jatuh dalam dosa. Sejak itu kita sudah belajar sebagaimana tertulis. Ketika manusia jatuh dalam dosa, maka sebagaimana Abraham ketika Tuhan katakan kepadanya, persembahkan Yitzhak. Dan ketika Yitzhak mau dipersembahkan oleh Bapak Abraham, malaikat Tuhan berseru, jangan dipersembahkan. Dan Tuhan memang sedang menguji Bapak Abraham, dan Tuhan dikatakan oleh firman Tuhan sudah menyiapkan domba untuk dipersembahkan oleh Bapak Abraham. Nah, kita percaya bahwa apa yang pernah terus-menerus diingatkan, diajarkan, ketika manusia jatuh dalam dosa, Tuhan sudah mempersiapkan domba Paskah, yaitu Yeshua. Sehingga siapa yang percaya kepadanya, ada tertulis, dia diangkat sebagai anak-anak Tuhan. Ya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, kita melihat di sini suatu pekerjaan yang sangat luar biasa. Kita coba untuk menggali bagaimana rencana sang sutradara, yaitu Bapak Yahweh. Ya, kita sudah belajar kenapa
ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka diusir keluar dari Taman Eden dan mereka tidak boleh mengambil buah dari pohon kehidupan. Kenapa? Karena mereka tidak mengakui dosa mereka. Karena tidak ada pengakuan dosa, mereka diusir. Ya, mereka diusir. Walaupun itu tidak disebut, tapi kita bisa menafsirkan. Karena tidak ada satu ayat pun yang menyatakan Adam dan Hawa menyesal dan bertobat. Ya, karena saya percaya bahwa Tuhan itu Maha Pengasih. Kalau mereka saat itu menyesal dan bertobat, pasti Tuhan izinkan makan buah dari pohon kehidupan. Nah, saya sudah mengajarkan kepada saudara, buah itu bukan buah yang banyak orang bilang, oh buahnya begini-begini. Tidak ya. Buah itu tidak bisa memberikan kehidupan selamanya. Karena Yesus sendiri berkata, ya, apabila kita makan, dikatakan oleh firman Tuhan di dalam Yohanes pasal ke-6 ayat ke-5, ya. Jadi jangan sampai saudara tertipu dengan tafsiran-tafsiran seolah-olah itu buah sebenarnya, ya. Buah yang kita kenal dengan berbagai macam namanya. Kita lihat Yohanes pasal ke-5 ayat pasal ke-6 ayat ke-51, ya. Aku adalah roti yang hidup yang telah turun dari sorga. Perhatikan ayat ini, ya. Jika seseorang telah makan dari roti ini, dia akan hidup apa? Selamanya. Dan juga roti yang akan kuberikan itu adalah dagingku yang akan kuberikan demi kehidupan dunia ini. Ya, jadi kalau makan firman, dia akan atau manusia akan hidup selamanya. Nah, kita bandingkan dengan Kejadian pasal 3 ayat ke-22, ya. Tadi kan hidup selamanya. Dan berfirmanlah Yahweh Elohim, lihatlah, manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, mengetahui tentang yang baik dan jahat. Maka sekarang jangan sampai dia mengulurkan tangannya dan mengambil juga dari pohon kehidupan dan memakannya dan hidup untuk selamanya. Tuhan menggenapkan apa yang difirmankan. Kalau mau hidup selamanya, jalan satu-satunya hanya memakan roti kehidupan, yaitu Yesus sendiri. Saya tangkap, ya. Jadi jangan sampai kita, oh buahnya begini. Karena banyak di luar sana, oh buahnya kayak begini, pohonnya tinggi, begini-begini. Loh, mana bisa buah itu bisa bikin orang hidup selamanya. Jangan tertipu dengan penafsiran yang tidak benar. Karena hanya dari Tuhan kita bisa hidup selamanya. Tidak bisa dari yang lain. Bisa ditangkap maksud saya? Ya, jadi kita juga dalam masa seperti ini jangan kita terperdaya. Ya, terpedaya dengan mulut-mulut manis, karena firman Tuhan sudah mengingatkan banyak nabi palsu, banyak guru palsu, banyak pelayan palsu. Ya, kalau kita lihat selanjutnya di dalam satu ataupun firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal ke-11, ya. 2 Korintus pasal 11 kita lihat, ya. Ayat kedua dan ketiga, ya, kedua ketiga. 2 Korintus pasal 11 ayat 2 dan 3. Sebab aku mencemburui kamu dengan cemburu ilahi. Karena apa? Karena aku telah mempertunangkan kamu kepada seorang suami untuk mempersiapkan seorang perawan yang suci bagi Hamasia. Namun aku takut, perhatikan ayatnya baik-baik, ya. Jangan-jangan sebagaimana ular dalam kelicikannya telah memperdaya Hawa
Demikian pikiranmu dapat dirusak dari ketulusan yang ada dalam Hamasiah. Ya, perhatikan baik-baik itu. Ya, di sini digambarkan Hawa tertipu sama si setan. Berbicara Hawa, berbicara perempuan. Berbicara perempuan, berbicara gereja. Hamasiah. Sebagaimana dahulu Hawa bisa tertipu, diperdaya dengan mulut manis si setan. Dengan janji-janji yang manis. Pada akhir zaman pun dia akan mencoba. Ya, apabila mungkin. Ya, apabila mungkin. Karena kan firman Tuhan berkata, ya, kita lihat lagi dalam 1 Korintus pasal ke-15. Ayat ke-45 sampai 47 ya. 1 Korintus 15 ayat 45 sampai 47. Demikian pula tertulis, perhatikan baik-baik. Manusia Adam yang pertama telah menjadi jiwa yang hidup. Adam yang terakhir di sini adalah Yeshua ya. Adam yang terakhir sebagai roh yang menjadikan hidup. Perhatikan, menjadikan hidup. Jadi hanya dengan Yeshua kita bisa hidup. Bukan dengan buah-buah yang dihayalkan oleh banyak orang di luar sana. Namun yang pertama bukanlah yang rohani, tetapi yang jiwani. Baru sesudah itu yang rohani. Manusia pertama berasal dari bumi, dibuat dari tanah. Manusia kedua berasal dari sorga, yaitu Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Bapa Yahweh dalam Adonai Yeshua Masiah. Sebagai seorang pelayan Tuhan, sebagai suatu kewajiban bagi pelayan-pelayan. Bukan saja saya, banyak pelayan-pelayan di luar sana yang memang mau sungguh-sungguh memberitakan firman. Jangan sampai kita tertipu ya. Karena apa yang pernah beberapa waktu diberitakan. Ya, setan itu peniru ulung. Kita percaya bahwa Tuhan memberikan kepada gerejanya. Perhatikan ya, kepada gerejanya 66 kitab. Dan itu sudah dinubuatkan sejak firman Tuhan kepada Moshe. Bikin tabernakel, itu semua sudah dinubuatkan. Setan peniru paling licik, dia tambahin 6. Menjadi 6. Ya. Nah itu terjadi banyak sekarang. Mereka menamakan diri pelayan-pelayan Tuhan. Memakai sistem itu. Mereka bikin paket-paket. Paket A, paket B, paket C, dan seterusnya. Kalau kamu mau ini, caranya kayak gini. Ada caranya. Tapi dia pakai firman. Tetapi dengan embel-embel. Ini kata pelayan ini. Bisa tangkap maksud saya? Pelayan ini mengajarkan paketnya kayak begini. Perhatikan baik-baik. Kelihatannya itu baik dan benar. Tetapi kalau saudara, karena saya pernah dengar lah ada orang-orang, oh pakai cara ini, dari bapak ini, pelayan ini. Perhatikan baik-baik, kita jujur, siapa yang ditinggikan? Apakah Bapak Yahweh yang ditinggikan, apa pelayan itu? Itulah yang saya katakan, 6 ditambah 6. Banyak pelayan Tuhan memanfaatkan dengan firman, tetapi timbul keinginan daging, sehingga bukan nama Bapak Yahweh yang ditinggikan. Tapi ini paket dari Bapak sih ini. Caranya kayak begini. Kalau kamu mau ini caranya kayak begini. Ini paket dari Bapak ini. Bukan dari Bapak Yahweh. Tapi dari pelayan ini. Si A, si B dan seterusnya. Hati-hati. Ya karena banyak orang yang seperti itu. Dan kemudian itu ditonjolkan. Oh lihat. Karena orang ini pakai apa yang saya ajarkan. Apa yang saya ajarkan berhasil. Oh, bikin kesaksian. Siapa yang ditinggikan?
Itu yang harus kita hati-hati. Siapa yang ditinggikan? Ya, karena kan manusia ini kan maunya, doa langsung dijawab. Ya betul. Kalau nanti dipraktekkan, kok nggak dijawab-jawab Pak? Caramu salah. Terus begitu, caramu salah, caramu salah. Itu terjadi. Harusnya begini. Sudah dipraktikkan Pak, tapi caramu salah. Mungkin hatimu begini. Pokoknya berbagai macam alasan. Untuk apa? Karena memang sebenarnya itu bukan kehendak Tuhan. Tetapi itulah yang terjadi saat ini. 6 ditambah 6. Supaya bukan Tuhan yang terlihat. Pelayan ini hebat. Kesaksiannya banyak. Tapi ditutupin kalau kesaksiannya nggak jadi, kalau itu diikuti nggak jadi, selalu ada alasannya. Caranya salah, begini, sampai orang itu bosan nanya-nanya. Memang belum waktunya Tuhan atau memang Tuhan tidak menghendaki itu terjadi. Saya sebagai pelayan Tuhan saya tegas-tegasan aja. Karena ada tertulis. Kita lihat di dalam Yohanes pasal 15. Ayat ke-7. Yohanes pasal 15 ayat 7 ya, kita lihat ya. Ya mungkin kita kan kepengen ya, saya pengen contohnya, ada banyak kesaksian Pak, ini ternyata berhasil dengan metode Bapak ini. Hati-hati ya, setan itu licik. Dan dia pakai pelayan-pelayan yang mulai menonjol, dipercaya, akhirnya apa? Yang bukan nama Bapak Yahweh yang ditinggikan, tapi paket Bapak ini. Pakai Bapak ini. Hati-hati saudara, ini firman kalau kamu baca. Jika kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, perhatikan ayat selanjutnya. Apa saja yang kamu ingini, kamu dapat memintanya dan apa? Hal itu akan terjadi kepadamu. Nah, saya hanya menghimbau saudara. Ya kadang-kadang di media sosial kan banyak kan. Pakai cara begini, terus Tuhannya kemana? Ya. Saya percaya saudara pasti sering dengar. Pakai paket Bapak ini. Pakai paket ini, pakai ini. Yang disaksikan apa? Yang berhasil saja. Ya, kalau nggak berhasil, dituduh terus. Kamu salah caranya. Harusnya begini. Terus salah sampai orang itu bosan mau nanya lagi. Diputar balik sehingga bukan nama Tuhan yang ditinggikan. Tuhan mengajarkan kepada saudara saya, karena itu baca. Ada janji Tuhan. Ada janji Bapak Yahweh. Apabila kita tinggal di dalam Dia dan Dia, firman-Nya ada di dalam kita. Minta apa saja. Jangan tiru paket ini. Ada nanti paket berhadiah segala macam. Itu cara setan ya. Cara setan sehingga apa? Nama Tuhannya hilang. Yang menonjol, ini paket Bapak ini pasti berhasil. Ya. Pasti berhasil. Karena ada orang tanya, bagaimana Pak begini? Kalau saya ditanya, saya bilang, ada nggak di firman? Nggak ada. Kalau nggak ada, jangan dipakai. Ya, jangan saudara dan saya tertipu sama seperti Hawa tertipu oleh setan. Kita adalah juga dikatakan dalam 2 Korintus tadi. Pengantin yang masih perawan. Saudara dan saya adalah pengantin Hamasiyah. Kita harus menjaga kesucian, kekudusan kita untuk kita persembahkan kepada pengantin kita, yaitu Yeshua HaMasiah. Saya tanggap ya, karena itu saya berani menafsirkan ya. Nah, kita kan nafsir. Memang saya juga nggak pernah dengar ada orang yang menafsir seperti yang pernah saya tafsirkan dan saya katakan kepada saudara. Kalau ada orang luar bertanya, kenapa harus darah yang dikorbankan? Ya,
Kenapa harus darah yang dikorbankan? Dan kenapa Rasul Paulus yang dengan berani menyatakan dia sudah menerima pembukaan rahasia firman Tuhan. Dan apa yang ditulis di dalam tadi 2 Korintus pasal 11. Aku mempersiapkan kamu sebagai perawan. Berarti ada sesuatu yang pernah terjadi kepada Hawa. Yang seharusnya darah perawannya diberikan kepada Adam. Tetapi dia berikan kepada setan. Bisa ditangkap? Nah, saya berani menafsir karena itu Tuhan memerintahkan kepada kita untuk mempersembahkan darah supaya kita dilayakkan di hadapan Bapa Yahweh pada waktu itu. Tapi oleh kemurahan Tuhan, dia sendiri sebagaimana kepada Bapa Abraham, dia sudah menyediakan domba Paskah, yaitu Yeshua Masiah. Dialah yang berkorban untuk saudara dan saya. Sehingga kita tidak lagi perlu bakar-bakar korban. Tidak perlu lagi potong-potong entah lembu, entah sapi, entah kambing domba, entah burung. Karena sudah digenapkan oleh Bapa Yahweh sendiri melalui Yeshua HaMasiah. Nah, saudara yang dikasihi oleh Bapa Yahweh. Ya, segala sesuatu itu harus ada kaitan, ya, saling berkaitan, berhubungan, dan kita meminta petunjuk dari Bapa Yahweh. Karena Roh Kudus itulah ada tertulis, Dia yang mengajar kita, Dia yang mengingatkan kita, Dia yang memampukan kita mengerti. Sebagaimana Paulus, ketika dia belum bertobat, dia nggak ngerti firman. Dia ahli Torah, tapi dia nggak mengerti firman Tuhan. Karena itu, dengan imannya yang lama, dia mau membunuh pengikut Yeshua. Tapi setelah dia sendiri bertemu dengan Yeshua, berubah 100%, 180 derajat. Yang tadinya dia tentang, sekarang dia puja, dia puji, dia beritakan. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Adonai Yeshua HaMasiah. Saya berharap ya, dengan apa yang Tuhan buka, jangan kita lagi tertipu. Dengan pengajaran banyak, karena banyak di luar sana, oh buahnya kayak begini yang dia maksud. Emangnya makan buah bisa hidup selamanya? Tidak ada itu. Karena itu digenapkan oleh Yeshua. Dia sendiri berkata, kalau engkau makan dagingku, kau akan hidup selama. Itulah dia. Itulah firman. Dan Tuhan memberikan kepada kita pilihan. Mau pilih firman kehidupan atau mau pilih kedagingan, yaitu kematian. Ya terserah. Sebenarnya antara memilih hidup dan mati itu sudah terjadi sejak zaman Adam dan Hawa. Dan Tuhan kasih lihat, manusia lebih memilih daging. Itu sampai sekarang. Kenapa? Kan ya ini saya mengulang-ulang pengajaran. Ya, saya harus ingat-ingatkan ini karena ini mungkin tidak ada di luar ya, pengajaran di luar nggak ada. Tidak ada pengajar yang saya pernah dengar yang mengatakan, bukan kita mau sombong-sombong, enggak. Tapi kita harus berani menyingkapkan, kenapa Adam dan Hawa itu bisa ketipu? Kenapa setan itu bisa masuk ke Taman Eden? Itu jadi pertanyaan. Ya kita lihat lagi dalam kitab Kejadian. Pasal kedua ayat keberapa ini? Ayat ke-8. Perhatikan baik-baik ya. Lalu Yahweh Elohim menata sebuah taman di Eden, di sebelah timur. Perhatikan ayat ini.
Di sana dia menempatkan manusia yang telah dia bentuk. Kalau Tuhan yang taruh di Taman Eden, tidak mungkin setan bisa masuk. Tidak mungkin. Bisa tangkap maksud saya? Oh, dia jaga pasti. Dan setan melihat. Sebagaimana ketika Bapak Yahweh bertanya kepada setan, apakah engkau melihat, oh pelayanku si Ayub itu. Apa yang dikatakan si setan? Bagaimana aku mau jamah dia, engkau pagari dia. Betul nggak? Bagaimana setan mau masuk ke Taman Eden? Kalau Taman Eden dijaga Tuhan. Malaikat surga menjaga. Setan kan lihat, oh nggak bisa masuk. Tapi disitulah kita melihat, kita mohon supaya Tuhan buka. Kenapa dia bisa masuk? Itu harus jadi pertanyaan. Dan itulah yang Tuhan buka di tempat ini. Karena ada pemberontakan tersembunyi dari Adam dan Hawa. Tuhan izinkan setan masuk. Kalau nggak ada pemberontakan tersembunyi, tidak mungkin setan bisa masuk ke Taman Eden. Karena kalau saudara baca dalam kitab Yeskiel 28, di sana jelas disebutkan, engkau pernah ada di Eden. Ya, itu firman Tuhan. Ya, kita lihat di dalam Yeskiel 28 ayat 13. Ini bercerita tentang setan sebenarnya ya. Kita baca ayat 13 ya, Yeskiel 28. Engkau pernah berada di Eden. Ya, Taman Elohim. Dan seterusnya nanti saudara baca. Jadi setan pernah diizinkan Tuhan masuk ke Taman Eden. Pasti ada penyebab. Yaitu karena pemberontakan tersembunyi. Yang sudah pernah saya jelaskan kepada saudara. Ya. Dan itu dibuka kepada saudara dan saya pada akhir zaman. Jangan sampai ada pemberontakan tersembunyi di dalam hati dan hidup kita. Karena Tuhan tahu isi hati kita. Tuhan tahu. Dia menyelidiki hati setiap manusia. Jadi kita tidak bisa menyembunyikan apapun yang ada dalam hati kita. Apakah kita benar mengasihi dia? Apakah kita mengasihi dia hanya karena mulut yang ngomong aku mengasihi engkau. Tapi hatimu penuh dengan kelicikan dan kebohongan. Nah, kita belajar ya. Tuhan sedang memproses saudara dan saya. Untuk kita menjadi ciptaan yang baru. Karena ciptaan yang lama, Adam yang lama, oh Hawa sudah dinodai karena dia tertipu oleh setan. Sehingga keturunannya sudah cemar. Karena itu saya berani katakan kepada saudara, sejak itulah DNA bercampur baur. Ya. Karena kan sekarang DNA nanti bisa jadi DNA setan. Ada yang nah kita punya DNA Bapak Yahweh. Memang Bapak Yahweh punya darah. Bapak Yahweh itu roh. Jangan bikin sama dengan manusia. Karena ada orang yang kita punya DNA Bapak Yahweh. Memangnya Bapak Yahweh punya darah. Kalau kau bilang kita punya karakter Bapak Yahweh, itu benar. Tapi jangan menyamakan dia, kita punya DNA Bapak Yahweh, enak aja. Ingat, DNA itu semua makhluk hidup, termasuk tumbuh-tumbuhan, termasuk binatang dan manusia itu punya DNA. Karena DNA itu adalah juga berbicara, salah satunya adalah karakter dari sesuatu. Entahkah dia tumbuhan, entahkah dia binatang, entahkah dia manusia. Ya, jangan samakan pencipta dengan yang diciptakan, salah. Tetapi kalau kita sebagai anak-anak Bapa Yahweh, yang karena kejatuhan Hawa, DNA-nya sudah rusak karena setan.
DNA sudah rusak. Saya sudah pernah ceritakan kepada saudara. Karena waktu pertama kali diciptakan pasti kan DNA-nya sama. Karena Hawa itu kan diambil dari Adam. Betul nggak? Jadi DNA-nya pasti sama. Tetapi kenapa sekarang kok darah macam-macam? Itulah suntikan si setan. Sehingga DNA-nya macam-macam. Semua itu ya sedang dibersihkan oleh Tuhan. Sehingga kita kembali memiliki karakter Bapa Yahweh. Firman Tuhan dikatakan dalam Yakobus 1 ayat 21. Dialah yang menyelamatkan jiwa kita. Karena berbicara jiwa, juga berbicara darah. Ya. Darah yang dahulu sudah diberikan Hawa kepada setan. Sekarang dibersihkan oleh firman. Supaya darah, supaya jiwa saudara dan saya. Hanya dengan suntikan firman. Jiwa atau darah itu disuntikan dengan darah Yeshua. Kita kembali memiliki seperti dahulu sebelum Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa. Tetapi kita bukan lagi seperti Adam yang dulu sesuai dengan apa yang tertulis. Adam yang dahulu berasal dari manusia biasa. Ya, tadi kan kita baca kan. Tetapi kita adalah dikatakan ya. Adam yang pertama telah menjadi jasmani yang hidup. Adam yang terakhir telah menjadi roh pemberi hidup. Yang pertama bukan rohani tetapi jasmani. Sesudah itu baru yang rohani. Manusia pertama berasal dari dunia, terbuat dari tanah. Manusia kedua berasal dari sorga, yaitu Tuhan. Nah, kita sekarang sedang dalam proses penciptaan yang baru. Sehingga semua karakter-karakter kita, karakter-karakter lama diganti. Ketika Yeshua ditemui oleh Nikodemus, seorang Farisi, seorang ahli Torah, seorang pengajar Israel. Ketika Yeshua berkata, nanti saudara baca dalam Yohanes pasal ketiga. Kita baca ayat ke-5 ya, nanti saudara baca semua ya. Ayat ke-5, Yohanes pasal ketiga ayat ke-5. Yesus menjawab, sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, dia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Elohim. Perhatikan baik-baik. Manusia terdiri dari tubuh, roh, dan jiwa. Tapi dikatakan di sini kalau tidak dilahirkan dari air dan roh, hanya dua kan? Saya tangkap Pak. Tapi kita kan dari tubuh, roh, dan jiwa. Bisa ditangkap. Loh kenapa sekarang hanya dengan air dan roh? Saya mengajar saudara harus proaktif ya. Terus kemudian kalau dengan roh berarti roh kita diperbaharui. Karena roh kita sudah cacat karena campur tangan setan. Ya. Bagaimana dengan jiwa dan tubuh? Dikatakan oleh firman Tuhan. Tubuh kita dibersihkan dengan air. Kita baca di dalam Roma pasal 6 ya. Roma pasal ke-6. Kita baca aja mulai ayat ketiga ya sampai ayat ke-6. Ayat ke-7 ya, ayat ketiga sampai ke-7. Perhatikan ya. Atau apakah kamu tidak mengetahui bahwa
Seberapa banyak yang telah dibaptis ke dalam Hamasiah Yeshua. Kita telah dibaptis ke dalam kematiannya. Sebab itu kita telah dikuburkan bersama dia melalui baptisan ke dalam kematian. Supaya sama seperti Hamasiah telah dibangkitkan dari antara orang mati. Oleh kemuliaan Bapa, demikian pula kita harus berjalan dalam pembaruan hidup. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan keserupaan kematiannya, demikian pula kita akan disatukan oleh kebangkitannya. Dengan mengatakan hal ini bahwa, perhatikan ini, manusia lama kita telah disalibkan supaya tubuh dosa kita dilenyapkan, sehingga kita tidak lagi menghamba kepada dosa. Ayat 7. Sebab siapa yang telah mati, dia telah dibenarkan dari dosa. Ya, jadi tubuh kita dikubur, tubuh yang lama ini dikubur. Itulah baptisan. Ada banyak macam-macam baptisan kan. Ya, yang dikenal oleh, ingat, baptisan itu artinya selam. Ya, saya tidak membicarakan orang-orang di luar sana dengan kepercayaan macam-macam. Walaupun sama-sama Nasrani, sama-sama punya gereja. Ya. Baptisan itu artinya ya diselam. Karena banyak orang, oh ini kan cuman kiasan aja, hati-hati. Si Naaman itu kalau dia nggak turut apa yang dikatakan si Elisa. Mandi di sungai Yordan. Celupkan dirimu 7 kali. Kan dia berpikir, mau ngapain saya mandi di sungai Yordan? Sungai di tempat saya lebih bersih, lebih bagus daripada di sungai Yordan. Ya. Tetapi di sini terjadi pergumulan. Kalau dia tidak diselam di sungai Yordan, jangan harap dia sembuh. Tetapi ketaatan membawa dia masuk. Berat. Sekali berat keluar. Oh, masih sama aja. Ya kita bayangkan ya, masuk kedua masih sama aja. Ketiga masih sama aja. Udah mulai mikir kan, ini jangan-jangan Nabi bohong nih. Keempat masih sama aja. Tapi dia tekan harus 7 kali. Kelima masih sama aja. Keenam blak masih sama aja. Tapi dengan taat dia mematikan kesombongannya. Pasti kan berperang dalam hatinya. Dia masuk ke 7 karena taat, terjadilah mujizat. Ketaatan kepada firman mendatangkan mujizat. Demikian juga dengan saudara dan saya. Ketika kita mau diselam, dikubur manusia lama kita, dibaptis, itulah artinya diselam, dikuburkan. Ya kalau di luar sana bilang, oh saya sudah itu percik, itu bukan baptis itu. Ditempel begini itu bukan baptis. Ya baptis itu artinya selam. Kalau nggak diselam berarti engkau tidak menguburkan manusia lama. Melalui air di dalam nama yang benar. Ya, dalam nama Bapa Yahweh, yaitu dalam nama Adonai Yeshua Hamasiah. Kalau namanya nggak benar nggak bisa. Ya beberapa waktu yang lalu kan dihotbahkan hanya ada baptisan air, baptisan roh, baptisan api. Ya. Baptisan air, baptisan roh, ya dibaptis, dibersihkan. Nah banyak orang, oh baptisan api berarti saya mengalami penderitaan. Jangan mikir yang macam-macam. Ya. Jangan pikir dengan pikiran dunia. Karena ada tertulis firman itu adalah api yang menghanguskan. Kita lihat Yeremia 23 ayat berapa itu? 29. Yeremia 23 ayat 29. Bukankah firmanku seperti api? Ya. Dan firman Yahweh dan seperti palu yang menghancurkan
Bukit Tadas. Baptisan api engkau dibersihkan oleh firman. Ya, itulah baptisan api. Baptisan air saya jelaskan kembali. Kita kenal 3 macam baptisan. Baptisan air, kalau dibaptis dengan benar, artinya diselam dengan benar, dengan nama yang benar, ya baptisan air itu cukup 1 kali. Cara yang benar, nama yang benar. Ya, nggak ada lagi baptisan macam-macam. Kalau saudara nggak baca nanti, kalau saudara nggak ini, kita lihat di dalam Kisah Rasul pasal keberapa? 19. Kisah Rasul pasal 19. Kita baca ayat kita baca mulai ayat kedua ya sampai ayat ke-5. Ia berkata, atau Paulus berkata kepada mereka, apakah kamu sudah menerima Roh Kudus setelah menjadi percaya? Dan mereka berkata kepadanya, bahkan kami malah belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Perhatikan ayat ini ya. Dan dia berkata kepada mereka, kalau begitu, ke dalam apa kamu telah dibaptis? Artinya orang-orang itu sudah dibaptis kan? Betul enggak? Ke dalam apa kamu sudah dibaptis? Dan mereka berkata, ke dalam baptisan Yohanes. Tapi baptisan Yohanes tidak ada nama. Karena enggak pernah disebut. Jadi dengan iman aja, cemplung. Kemudian dikatakan, dan Paulus berkata memang Yohanes membaptiskan baptisan pertobatan. Dengan mengatakan kepada umat agar mereka menjadi percaya kepada dia yang datang sesudah dirinya, yaitu kepada Yeshua sang Hamasya. Perhatikan ayat selanjutnya, ayat 5. Dan setelah mendengarkannya, dibaptislah mereka ke dalam nama Tuhan Yeshua. Kalau namanya tidak benar, harus dilakukan. Saya tidak katakan baptisan ulang ya. Nggak ada namanya ulangan-ulangan. Yang ada adalah baptisan yang benar. Bisa tahu nggak maksud saya? Jangan bilang oh kamu harus diulang baptisan. Nggak ada itu. Baptisan itu cuma 1 kali seumur hidup. Asal caranya benar dan namanya benar. Itulah baptisan air. Baptisan roh, kita lihat ayat selanjutnya. Ayat ke-6. Ayat ke berapa tadi? Ayat ke-6 ya. Kita lihat. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka. Mereka juga berbicara dengan bahasa lidah dan bernubuat dan seterusnya. Baptisan roh Kudus pun 1 kali. Baptisan air 1 kali. Baptisan Roh Kudus 1 kali. Tetapi baptisan api, saya menafsirkannya, itu sepanjang umur hidup kita dibersihkan. Kenapa? Karena engkau sudah dibaptis. Mungkin baptisan engkau sudah menerima Roh Kudus, tapi pikiran masih ngawur, mulutmu masih ngawur, perbuatanmu masih ngawur. Karena selama manusia hidup di muka bumi ini, apa yang ditangkap oleh indera mereka itu masih bisa mencemarkan. Karena itu dikatakan baptisan api, baptisan oleh firman seumur hidup kita. Sampai kita dijemput oleh Yeshua. Itu baptisan api. Baptisan oleh firman. Ya, tidak ada orang yang berani berkata, saya sudah dibaptis air, sudah dibaptis oleh Roh Kudus, saya nggak bikin dosa lagi. Hati-hati. Kenyataannya kan masih banyak orang. Itulah kita dibaptis, dibersihkan oleh firman. Karena dikatakan firman itulah yang menyelamatkan jiwa kita. Jiwa ini sudah kotor. Kita memiliki dahulu jiwa yang dicemarkan oleh si setan. Karena itu kita sedang dalam proses menjadi ciptaan yang baru. Bukan saja tubuh kita, bukan saja roh kita, tetapi jiwa ini. Berbicara jiwa, berbicara pikiran, perasaan dan kehendak.
sedang Tuhan perbaharui terus menerus. Saya katakan seumur hidup kita sampai Tuhan menjemput kita, kita perlu dibaptis dengan api, dibaptis dengan firman. Ya bukan pakai, oh kalau baptisan api berarti saya menderita. Enak aja menerjemahkan ngaur-ngaur. Kau menderita malah mulutmu jadi ngomong ngaur-ngaur. Saya udah bertobat kau jadi begini. Itulah kelakuan yang tidak benar, tutur kata yang tidak benar. Dibersihkan oleh Tuhan dengan firman. Nah kita tinggal terima aja. Nah kita kan semua diproses oleh Tuhan. Diproses semua sampai akhir. Berbicara firman kata ayat Yeremia tadi. Dia api. Kenapa? Karena kita mau dimurnikan seperti emas. Sampai murni seutuhnya. 99,9. Ya, saya pernah sudah terangkan saudara-saudara. Kenapa bukan 100%? Ya, bukan kebetulan kalau emas dunia ini memang nggak ada yang 100%. Itu juga melambangkan bahwa manusia yang diproses oleh Tuhan dengan api yang memurnikan kita, yaitu dengan firman, kita memang hanya sampai 99,9%. Yang 0,1% itu hanya Tuhan yang membuatnya menjadi sempurna, bukan kekuatan kita. Enak aja ngomong, loh apa kau baca nggak si Elia itu? Bukan percuma firman Tuhan katakan, ketika Elia diangkat, jubahnya ketinggalan. Kenapa? Itulah yang 0,1%. Berbicara jubah, berbicara karakter yang masih tersembunyi, yang hanya Tuhan yang tahu. Itu yang membuat kita tidak menjadi sempurna. Karena itu ketika kita diraibkan, semua yang masih belum benar dibenarkan oleh Tuhan. Dibenarkan artinya dibuat jadi benar. Kita lihat dalam Roma pasal 5. Ayat ke 1 aja ya. 1 dan 2 ya, Roma pasal 5 ayat 1-2. Sebab itu setelah dibenarkan, perhatikan ya, dibenarkan artinya dibuat jadi benar. Yang bisa membuat kita jadi benar itu hanya Tuhan. Bukan nabi, bukan pelayan Tuhan, bukan yang namanya, apa namanya, macam-macam namanya lah. Yang membenarkan itu hanya Tuhan. Oleh iman. Dibenarkan karena iman kepada Bapa Yahweh dalam Adonai Yeshua Mashiach. Kemudian kita memiliki damai sejahtera dengan Elohim melalui Tuhan kita Yeshua Mashiach. Setelah kita dibenarkan, tidak ada lagi roh penuduh. Bisa ditangkap maksud saya? Nggak ada lagi roh penuduh. Karena, terus kita baca dulu nih. Melalui dia ayat 2. Juga kita telah mendapatkan jalan masuk ke dalam anugerah ini dengan iman yang dengannya kita berdiri dan bermegah atas pengharapan akan kemuliaan Elohim. Ini kaitannya dengan apa? Ketika manusia Hawa dan Adam tertipu oleh setan, sebagian kemuliaannya hilang. Bisa ditangkap. Kita masih memancarkan kemuliaan Tuhan, tetapi sebagian udah hilang. Kenapa hilang? Ya, karena tertipu itu. Ya, karena tertipu maka sebagian kemuliaan itu hilang. Ya, kita lihat di dalam Roma pasal 3 ayat 23. Supaya saudara tahu, supaya tahu saya itu nggak sembarang ngomong.
Sebab semua orang telah berdosa dan apa? Kekurangan kemuliaan Elohim. Bisa ditangkap? Karena dibenarkan melalui iman kepada Yeshua, iman yang kemuliaan yang hilang ini dikembalikan. Bisa ditangkap maksudnya? Dikembalikan, tetapi hanya karena iman kepada Yeshua berdasarkan Roma pasal 5 tadi. Itulah yang sedang diproses oleh Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Sehingga tidak ada lagi, kan tadi dibenarkan. Paulus berkata, aku melupakan apa yang ada di belakangku. Aku mengarahkan diri kepada apa yang di depanku. Aku melihat kepada Yeshua. Jangan lagi ingat-ingat yang di belakang. Yang di belakang itu tidak ada seorang pun yang benar di hadapan Bapa Yahweh. Tidak ada. Ya. Kita semua berdosa. Tetapi setelah dibenarkan karena iman, Tuhan Bapa Yahweh melalui Roh Kudus yang mengajar kita. Jangan ingat-ingat. Ya. Kalau ingat-ingat selalu ada tuduhan kan. Loh, kamu kan dulu begini. Kamu kan dulu begini. Kamu kan dulu begini. Untuk melemahkan iman anak-anak Tuhan. Dan firman Tuhan tidak pernah mengajarkan kita supaya iman kita menjadi turun, tetapi terus naik sampai sempurna. Sama seperti Bapa Yahweh sempurna adanya. Dan itu diperlukan suatu kerjasama antara firman, antara Tuhan dengan kita. Kalau enggak ada kerjasama enggak bisa. Itulah bentuk kasih sayang Tuhan buat saudara dan saya. Pilih. Kan sebagaimana Tuhan mau pilih kehidupan atau mau pilih kematian. Yang dipilih Hawa kan itu. Dan kita ini berbicara gereja akhir zaman. Tuhan pun memberikan hak pilih. Pilih kehidupan. Kau tinggal di dalam aku, kau makan. Oh dagingku, kata Yeshua tadi. Tapi kalau kau pilih kesenangan dunia, ya terserah. Terserah. Firman Tuhan akhir zaman diberitakan. Saya mengucap syukur ya. Kalau umpamanya tadi kesaksian tadi kan, kalau sudah perhatikan kan. Orang yang dari seberang bisa mengakui Yahweh. Walaupun ngomong aja ya. Tapi kita harus lihat. Itu bukan sesuatu hal yang asal ya. Tapi kita bisa, oh kok bisa begitu. Ya. Tidak semua orang walaupun dengar nama itu. Bahkan yang menamakan diri umat Tuhan. Kalau dengar nama itu. Itu nama berhala. Ya. Kalau dikasih tahu nama Yeshua. Sama aja dengan nama Yesus. Kenapa? Karena tidak mau menyelidiki firman. Saya berulang kali katakan dari atas mimbar ini. Setan paling takut dengan nama Yahweh. Bukan nama yang lain. Oh buktinya nama Yeshua. Di dalam nama Yeshua. Yeshua berkata, aku datang dalam nama Bapakku. Di dalam nama Yeshua ada nama Bapa Yahweh. Dan saya mengajarkan kepada saudara, jangan sampai tergoyahkan. Engkau tinggalkan nama itu, berarti engkau mengkhianati dia. Sama seperti Judas pengkhianat. Ya akhirnya dia menerima upah sesuai dengan kejahatannya. Saya tidak katakan dia masuk neraka, itu urusan Tuhan. Tetapi dikatakan oleh firman Tuhan, sesuai dengan apa yang dia buat. Nah, saya percaya orang yang berkhianat sama Bapa Yahweh tidak ada tempat dalam kerajaannya yang mulia. Nah, kita sedang diproses menjadi ciptaan baru. Mungkin kita sudah dibaptis dan saya percaya kita sudah dibaptis. Baik baptisan air dan baptisan roh. Dan saat ini baptisan api itu terus menerus membakar kedagingan kita.
Karena disitulah jiwa kita, jiwa ini yang rusak parah. Pikiran, perasaan, kehendak karena terpengaruh dengan panca indera kita. Nah, saya berdoa ya, kita dalam keadaan di tengah dunia kita hanya bisa berdoa, Tuhan, bungkus aku dengan darah-Mu yang kudus. Panca indera ini. Supaya jangan aku melihat sama seperti aku lihat, enak nih buah ini, manis ini, bau bagus ya, segala macam lah hayalan. Atau berpikir, akhirnya salah bertindak. Ya kita kan hanya minta Tuhan tolong. Kita akui, aku ini lemah. Aku ini masih hidup di dunia, masih banyak kedagingan. Tetapi kalau darah Yesua yang membungkusku, ada tertulis, setan berkata, karena engkau memagari dia, aku tidak bisa menjamah Ayub. Kalau darah Yesua membungkus saudara dan saya, setan tidak bisa mempengaruhi ataupun menyentuh kita. Ya, mungkin kita bisa lihat, tapi jangan. Mungkin kita bisa mau ngomong kata-kata Tuhan cut. Ya. Semua sedang dalam proses, dan itulah yang saya katakan baptisan api yang kita terima selama kita masih hidup di muka bumi ini. Sampai saatnya sangkakala berbunyi. Ketika indera kita dicelikkan, mata kita melihat, telinga kita mendengar. Sangkakala berbunyi. Dalam sekejap mata, kata firman Tuhan, kita diraibkannya. Itulah yang kita nantikan. Karena itu jangan tertipu dengan berbagai macam ajaran. Ya, jangan. Saudara kalau dengar boleh, karena kan saya berikan kebebasan, boleh dengar gini. Tapi hati-hati, cek sesuai nggak dengan firman Tuhan apa yang dia katakan. Kalau nggak sesuai, tolak. Ada pelayan-pelayan Tuhan yang dahulu, mengagungkan Torah, harus kembali Torah. Hebat. Begitu ada pengajaran masuk, ada buku lain masuk, yang tidak sesuai Torah, main terima aja. Diajarkan lagi. Hati-hati ya. Hati-hati. Tidak ada ayatnya. Ini saya ulangi lagi. Torah, saya katakan Torah mengatakan. Ketika Abraham mau mempersembahkan Ishak, dia membawa dua bujangnya. Ya, itu kata Torah, bukan kata saya. Ya, itu kata Torah, bukan kata saya. Karena itu ya kita harus sangat berhati-hati. Ya. Kita lihat ya di dalam Kejadian pasal 22. Ini Torah ya. Torah itu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Kalau keluar dari itu ada tertulis dosa adalah pelanggaran terhadap Torah. Di luar sana ketika buku-buku masuk, main terima aja, main caplok aja. Padahal bertentangan dengan Torah. Saya mengingatkan kepada saudara, jangan kau terima ajaran itu. Ya, kita baca di dalam Kejadian 22. Kita baca ayat 3 aja, nanti saudara baca semua ya. Kejadian 22 ayat 3. Bangunlah Abraham pada pagi-pagi hari. Lalu ia memelanai keledainya dan membawa bersamanya. Apa? 2 orang-orang mudanya dan juga Yitzhak anak laki-lakinya. Dan dia membelah kayu untuk persembahan bakaran itu. Kemudian dia bangun dan berangkat menuju tempat yang telah Elohim katakan kepada. Kita lihat coba terjemahan bahasa Inggrisnya. Gak ada di sini sebut si Ismail. Ini Torah ya. Pelanggaran terhadap Torah itu dosa. Abraham
early in the morning, pagi-pagi sekali. Ya. And saddled his ass and took two of his young men. Tidak ada disebut si Ismail, tidak ada ayatnya. Ini Torah. Kalau di luar sana ada pelayan yang berani mengatakan, Ismail ada, engkau melanggar Torah. Definisi dosa, pelanggaran terhadap Torah adalah dosa. Dan kau yang berani mengajar sana bahwa Ismail ada dan tidak sesuai Torah, hati-hati. Dan engkau yang menjadi domba-domba yang diajar oleh gembala seperti ini, ada banyak gembala-gembala seperti itu. Main caplok aja. Lupa definisi dosa. Dosa definisinya pelanggaran terhadap Torah. 5 kitab pertama itu Torah. Saya harus berani mengatakan ini. Kita sedang dalam proses penciptaan kembali seutuhnya tubuh, roh, dan jiwa kita. Dan yang terakhir ini memang jiwa. Dibakar terus oleh firman. Termasuk pengajaran ini, saya katakan pengajaran-pengajaran sesat ya. Yang berani mengatakan bahwa Ismail itu tidak ada di Torah. Dari kitab manapun tidak ada Ismail di situ. Saya sudah buktikan kepada kita semua, khususnya yang di tempat ini. Secara matematis tidak mungkin. Ya, secara matematis tidak mungkin. Karena tempat tinggal Abraham dengan Ismail itu jauh. Tidak mungkin Ismail berani nginap di rumah bapaknya, si Abraham. Karena dia sudah diusir sama si Sarah. Gak mungkin. Ya. Jadi di sini kita lihat. Kelihatannya kan manis. Tetapi begitu mudahnya orang yang tadinya mengagung-agungkan Torah, begitu masuk kitab yang lain, ini baru terbit, ini baru dimunculkan. Apa yang dinubuatkan Tuhan saja dia berikan perintah kepada Mose. Buat tabernakel sesuai dengan apa yang kau lihat di sorga. Kan Mose dikasih lihat. Begini bentuknya. Dan itulah gambaran. Khususnya bagi gereja. Di umat di luar Yesus. Kita disebut gereja. Yohanes Rasul yang dikasihi Tuhan. Dikatakan oleh firman Tuhan setelah Yesus sendiri menyatakan diri kepadanya. Gereja itu dilambangkan dengan kaki dia. Nah, itu harus ada kaitan. Nah, di sini saya sebagai pelayan Tuhan, saya hanya bisa mengingatkan. Begitu banyak kata-kata manis di luar sana. Saya memang membebaskan saudara mau dengar siapa sih. Tapi yang saya tekankan, hati-hati. Ya, karena mungkin ada pembukaan baru. Silakan. Silakan. Nah, tapi kalau sudah pakai nama A, kalau bilang ada pembukaan baru, pembukaan jangan-jangan ya dari si A itu, bukan dari Yahweh. Nah, kita belak-belakan aja ya. Dia percaya terus terima pembukaan dari si A itu, si penyesat itu, setan yang menyaru sebagai sang juru selamat. Setan itu licik. Pada akhir zaman, karena dia dahulu berhasil menipu Hawa dengan rayuan-rayuannya. Sekarang pun gereja kan pengantin Hamasya. Ya, kalau mungkin saya gambarkan dalam tanda kutip, Hawa akhir zaman. Karena kita kan sedang dipersiapkan untuk Adam yang terakhir. Kalau mungkin Hawa yang terakhir ini pun dia tipu dengan mulut-mulut manis. Mereka yang menamakan diri pelayan Tuhan. Dan saya sebagai gembala, saya katakan kepada saudara, kita yang ada dalam gedung ini dan ada di luar sana. Ujilah segala sesuatu dari pembukaan tadi kan. Ujilah segala sesuatu. Nah, kita baca ayat terakhir ini lagi ya. 1 Yohanes pasal keberapa tadi? Pasal keempat ya, ayat ke-1.
Perhatikan baik-baik ya, kata-kata itu bukan sembarangan ya. Hai yang terkasih, janganlah percaya kepada setiap roh. Sebaliknya, ujilah roh-roh itu apakah dia berasal dari Elohim. Sebab apa? Banyak nabi palsu telah muncul ke dunia. Ayat kedua, dengan ini kamu mengenal roh Elohim. Setiap roh yang mengaku bahwa Yeshua HaMasyiah telah datang dalam daging, ia berasal dari Elohim. Yeshua berkata, makanlah dagingku, maka engkau akan hidup selamanya. Makanlah firman, supaya jangan kita tertipu. Kan dikatakan tadi ayat 1, ujilah setiap roh berbicara khotbah-khotbah yang dikeluarkan oleh mereka yang menamakan diri pelayan Tuhan. Kalau engkau tidak mengujinya, bisa celaka. Ya, kan dia jelaskan nabi-nabi palsu. Bahkan banyak ayat lain yang menyatakan yang palsu-palsu itu bukan dari luar, tetapi dari dalam. Dari dalam ya. Artinya hati-hati dengan pelayan-pelayan Tuhan yang menyatakan harus begini, harus begini, harus begini. Dengan tafsiran-tafsiran yang tidak sesuai firman Tuhan. Ya hati-hati. Saya mengucap syukur banyak orang yang menafsir. Kita boleh dengar-dengar. Tapi hati-hati dengan penafsiran itu. Sesuai dengan firman. Kalau nggak sesuai, sorry. Karena penafsiran itu harus sesuai patokan dengan firman. Jangan dengan akal pikiran. Nggak bisa, nggak kena, nggak klop. Terlebih pada akhir zaman ini, engkau dan saya sedang dibentuk menjadi ciptaan yang baru. Tapi saya katakan sekali lagi dari atas mimbar ini, Tuhan tidak pernah memaksa. Ya, Tuhan tidak pernah memaksa. Artinya keputusan ada di tangan kita. Sebagai seorang pelayan Tuhan saya katakan, mendekatlah kepada Tuhan. Banyaklah berkomunikasi dengan dia. Ngomong sama dia. Ngomong sama Roh Kudus. Bilangnya kita kan punya kelemahan, Tuhan, saya punya kelemahan ini. Tapi saya pengen maju. Nah, kalau engkau ngaku, Tuhan kasih jalan bagaimana mengatasi kelemahan itu. Karena ada pengakuan, maka kita bisa mendapatkan buah pohon kehidupan. Dan sebaliknya karena tidak ada pengakuan dari Hawa dan Adam, maka mereka dilarang untuk mengambil buah pohon kehidupan. Nah kita belajar dari situ, bisa ditangkap maksudnya. Ngomong aja dia Bapak kita, Tuhan saya punya kelemahan ini Tuhan, tapi saya mau maju. Ngomong, Tuhan yang menyelidiki hati setiap manusia, dia melihat hati kita yang terdalam, maka dia pasti menolong. Karena itu jangan berhenti berseru memanggil dia. Mungkin kita nggak bisa doa ya. Dulu saya juga berdoa tuh, aduh paling banyak kalau disuruh berdoa doa Bapa kami. Doa Bapa kami juga gemeteran. Tapi dengan terus berkembang. Lo ngomong sama Bapak sendiri ya enak lah. Bapak kita sendiri yang ngomong adu aja Tuhan saya punya kelemahan ini, saya punya masalah ini, ngomong. Sebelum kita ngomong, dia sesungguhnya sudah tahu. Tetapi Tuhan kasih contoh apa yang dilakukan Adam dan Hawa. Mereka tidak mau ngomong, tidak mau ngaku. Bahkan menuduh orang lain. Nah, itu yang harus hati-hati. Karena itu mari saudaraku dalam proses yang sedang Tuhan kerjakan. Jangan pernah mundur. Nah, saya mau katakan kepada saudara, segala macam tantangan, pencobaan yang Tuhan izinkan terjadi, tetap mengucap syukur. Karena Tuhan sedang menguji jiwa kita supaya dimurnikan. Supaya tubuh, roh dan jiwa kita yang dibaptis dengan baptisan air, baptisan roh, baptisan api. Benar-benar saatnya nanti tubuh, roh dan jiwa kita didapati tidak bercacat celah. Haleluya, amin. Mari kita bangkit berdiri.